Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan berbagai peninggalan sejarah kekayaan bangsa? Ya, salah satu tempat penyimpanan benda-benda bersejarah adalah museum saat ini. Museum yang dimana memang menjadi wadah untuk berlibur sekaligus belajar. Salah satunya Museum Nasional Indonesia. Museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara ini memang menyimpan berbagai jenis koleksi peninggalan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya adalah koleksi kain warisan Nusantara atau Wastra. Tentunya jenis kain di Indonesia memiliki ragam segi teknik, warna, ragam hias, dan syarat makna dan filosofi. Halo viewers, selamat datang di Museum Nasional. Perkenalkan, nama aku Kara. Hari ini aku mau ajak viewers untuk jalan-jalan lihat-lihat koleksi tekstil di Museum Nasional. Yuk ikut. Museum Nasional ini adalah sebuah rumah peradaban ya, rumah peradaban Indonesia, bahkan kalau saya bilang rumah keajaiban Nusantara. Nah, di Museum Nasional ini terdapat beberapa jenis koleksi. Salah satu di antaranya adalah etnografi. Etnografi ini berbagai koleksi yaitu wastra. Nah, di Museum Nasional jumlah koleksi sangat luar biasa. Ada 194.287 koleksi yang tadi saya sebutkan berbagai jenis tadi. Dan wastra ini ada jumlah yang sangat besar juga, 4.000 jumlah wastra, terdiri dari kain-kain yang tentu saja ini adalah kain tradisional. Ada batik, ada tenun, lalu juga ada jenis-jenis yang lain, ada sasirangan dan kain-kain yang juga merupakan satu kain-kain tradisional yang merupakan warisan dari para leluhur kita dan tentu saja warisan budaya. Nah, tentu ada sejarah yang sangat panjang. Berapa sebetulnya usia yang paling tua koleksi kain yang ada di Museum Nasional, koleksi wastra tentu ada kaitannya dengan perkumpulan pada saat itu yang namanya Batavia Genootschap Kusten en Wetenskappen pada tahun 1778, sehingga kalau dihitung-hitung koleksi ini sudah berada pada abad ke-19, bahkan mungkin sebelumnya sudah ada. Nah, ini salah satu koleksi tekstil yang paling awal tercatat di Museum Nasional. Nah, ini asalnya dari Bengkulu. Dia dibuat menggunakan kapas pintal tangan yang diwarnai dengan pewarna alam.
Dulu ini dipakai sebagai pakaian sehari-hari, dipadankan dengan kemeja. Selanjutnya kita lihat koleksi yang lain yuk di sebelah situ. Dalam pameran bertajuk Aku dan Kain kolaborasi dengan Oscar Lawalata beberapa waktu lalu, Museum Nasional pun memperlihatkan sebagian koleksi-koleksi wastra yang dimilikinya. Bukan sembarang wastra saja, namun koleksinya tersebut bisa mencapai hingga usia ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Nah, wastra itu sendiri, saya kira ini istilah yang sekarang ini digandrungi begitu ya oleh siapapun itu, tetapi ada juga generasi kita yang belum tahu apa itu wastra. Nah, wastra ini saya kira tekstil dan secara harfiah begitu sang sekertanya adalah sehelai kain. Nah, kalau wastra ini sendiri tentu produknya adalah produk dengan tradisional ya, dengan handmade. Berbeda dengan tekstil. Kalau tekstil itu sudah diproduksi dengan mesin atau modern begitu. Nah, kalau berbicara soal wastra, Indonesia ini luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dari histori, filosofi yang ada di sana sangat luar biasa. Ya, bahkan dari penggunaannya, pemanfaatannya, lalu hal-hal yang tentu bagi kami, terutama saya pribadi juga masih mempercayai bahwa ketika menggunakan sebuah kain, misalnya batik begitu ya, misalnya Sido Luhur, lalu juga ada Sido Mukti, ya, kemudian Wahyu Tumurun, saya kira ini juga ada makna, ada simbol di dalam kehidupan ketika dipakai oleh siapapun itu. Nah, kalau yang ini namanya baju tampan, asalnya dari Lampung. Dia ini dibuat dari beberapa kain tampan yang dijahit jadi satu. Nah, ini biasanya baju seperti ini motifnya itu adalah kapal yang artinya kehidupan. Nah, di kapal itu biasanya ada manusianya, manusia atau binatang itu maknanya bahwa kapal kehidupan itu manusia yang menjalankannya. Oke, sekarang kita lihat yang lain lagi yuk. Ya, kembali lagi bahwa wastra ini adalah warisan leluhur, warisan budaya yang sangat tinggi dengan syarat nilai-nilai luhur, ya. Dan fungsi dari museum itu sendiri, Museum Nasional ini adalah tempat rumah tadi ya, rumah peradaban Nusantara yang isinya itu berbagai peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah hingga kekinian itu ada. Nah, museum punya fungsi sebagai tempat edukasi, tempat menimba pengetahuan, lalu juga tempat pengkajian, penelitian, bahkan juga tempat untuk bagaimana kita memberikan satu kebahagiaan, artinya dengan melihat apa yang ada di depan mata kita terhadap warisan-warisan leluhur kita ini juga sebagai tempat untuk rekreasi juga, jadi tempat wisata. Nah, di samping itu saya kira koleksi-koleksi ini juga ingin memberikan kepada generasi-generasi kita. Sebetulnya dengan wastra itu banyak hal yang harus kita petik, harus kita pelajari, kita maknai. Bahkan dari ini kan berbagai, ada polanya berbeda, coraknya berbeda, lalu juga ada semacam warna pun juga
berbeda ya. Nah ini satu menggambarkan ada filosofi-filosofi di dalam kehidupan begitu. Nah tentu kami tidak mau kecolongan bahwa jangan sampai generasi kita, bahkan kita-kita yang tua ini meninggalkan apa yang menjadi warisan dari budaya kita, leluhur kita tentang kain atau tentang wastra begitu ya. Jadi jangan sampai nanti pakaian-pakaian kita ini justru kepinginnya dari luar sana. Padahal kita sangat kaya, luar biasa ragamnya, coraknya, polanya, ya luar biasa. Sehingga Museum Nasional ini saya kira dan museum-museum yang lain, bahkan kita juga punya ya museum tekstil ini sesungguhnya bagaimana kita bisa memberikan meregenerasi kepada anak-anak kita milenial. Kebetulan kita ini juga ada pameran Aku dan Kain, sesungguhnya ini kami suguhkan untuk generasi-generasi muda kita agar cintailah wastra kita, kain kita, produksi dalam negeri kita begitu. Nah, kalau baju ini asalnya dari Gayo, Aceh. Baju ini dibuat dengan menggunakan teknik sulam. Motif yang dikenakan pada baju ini itu ada motif bulan dan motif awan yang berarak. Motif bulan ini menyimbolkan siklus kehidupan. Sementara awan berarak itu menyimbolkan kehidupan yang beriringan bersama-sama. Selanjutnya kita lihat ke sebelah sana ya. Koleksi Museum Nasional seperti tadi saya sampaikan ada 4.000 ya. Jenisnya macam-macam ya. Ada yang dalam bentuk baju ya, kain itu sendiri, lalu juga ada hiasan-hiasan, misalnya kan ada tapla, ada hiasan dinding yang dipajang gitu ya. Dan bentuk-bentuk yang lain saya kira, dan ini merupakan satu saya bilang anugerah yang sangat luar biasa. Nusantara, Indonesia, inilah sumber kami. Artinya koleksi-koleksi ini ibaratnya itu dari Sabang sampai Merauke itu ada. Jadi makanya ada istilah wastra Nusantara. Dari mana-mana ada. Dari Papua ada, ya, dari Aceh ada, dari Kalimantan ada, Sumatera ada semua, ya, ada semua. Bahkan yang namanya kain tradisional, tenun begitu ya. Sekarang di samping perlu kita tingkatkan pemberdayaannya, tetapi juga perlu penanganan yang serius saya kira, baik dari kita sendiri ya, lalu juga semua pihak, artinya tidak hanya dari pemerintah tetapi juga komunitas pengamat ini bagaimana juga bisa meningkatkan ya produksinya, lalu juga pasarnya saya kira. Ya, jadi sekali lagi koleksi yang ada di Museum Nasional ini dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, viewers, di area ini koleksi tekstil Museum Nasional tidak kalah menarik loh. Kalau yang tadi itu terbuat dari kapas pintal tangan, nah salah satunya koleksi yang ini terbuat dari serat palem. Ini asalnya dari Seram di Maluku, namanya kanune. Kanune itu sejenis sarung, dia dipakai oleh perempuan di Seram. Garis-garis ini dapat menentukan identitas si pemakainya. Contohnya misalkan kalau belum menikah garis-garisnya tidak banyak, tapi kalau sudah menikah garis-garisnya jadi semakin banyak. Oke, selanjutnya kita lihat koleksi kain kulit kayu dari Papua. Nah, kalau koleksi ini dibuat dari kulit kayu yang dipukul-pukul hingga menjadi lembaran kain besar ini. Kain ini asalnya dari Sentani, Papua. Fungsinya macam-macam, salah satu fungsinya adalah untuk menutup jenazah.
Gambar ini juga dibuat dengan pewarna yang tersedia dari alam. Contohnya yang warna hitam ini dari arang. Kain ini dihiasi dengan motif yang disebut dengan faux atau spiral. Motif itu melambangkan kekerabatan pada masyarakat. Didapatnya berbagai cara ya. Yang pasti pengadaan iya, kita mencari begitu ya. Lalu juga ada hibah begitu, ada hibah dari baik dari masyarakat maupun dari komunitas. Lalu juga tentu dulu tadi yang saya sampaikan perkumpulan dari tadi ya Batavia Genustab tadi sebelumnya sudah ada. Jadi memberikan semacam apa ya ditinggali gitu ya, ditinggali oleh perkumpulan ini dan itu dulu juga sudah banyak. Jadi ada hibah, ada pembelian, pencarian ya. Bahkan kadang-kadang ada yang masyarakat itu sadar bahwa punya koleksi dan tidak bisa menjaga lalu merawat begitu juga ada juga yang disampaikan ke museum nasional. Viewers, tadi kan kita sudah lihat ada kain yang dibuat dari kapas, kemudian ada yang dari kulit kayu, lalu ada yang dari serat pohon palem. Nah sekarang ini kain dari Kepulauan Sangir Talaut di Sulawesi Utara. Kain ini terbuat dari serat abaka. Serat abaka itu pisang hutan yang adanya tumbuhnya hanya di daerah Sulawesi Utara. Nah kain ini bersifat kuat. Jadi dia itu selain dipakai sebagai pakaian, dia juga bisa difungsikan sebagai hiasan rumah, tikar, dan lain-lain. Oke, kita lanjut yuk ke sebelah sana.